Kan tadi kan harus dipecah kan. Ya. Kira-kira tuh ada nggak sih minimalnya itu baru kita pecah gitu? Sebenarnya nggak ada, itu tergantung. Maksud gue tuh diversifikasi itu jangan fokus hanya pada satu instrumen. Karena kita kan bukan cenayang nih. Kalau gue cenayang, gue akan fokus di UNTR dulu tahun 2000 ya, tapi ya bukan tahun sekarang. Tahun 2000 gue beliin aja tuh. Misal gaji, misalnya gue punya gaji 1 juta gitu, beliin aja tuh 500.000 ke UNTR semua tuh. Sekarang gue nyayur. Tapi kan kita bukan cenayang. Kita nggak tahu nih saham yang listing di pasar modal kita sekarang mana yang prospek ke depannya. Nah otomatis ya kita perlu analisa lebih lanjut. Oh gue perlu contoh. Nah saham tuh juga tuh berpengaruh sama namanya tuh kebijakan pemerintah. Itu penting banget tuh. Contoh kemarin kan, ketika pemerintah nggak baik-baik saja gitu, banyak yang demo, IHSG itu turun. Semua saham-saham itu turun semuanya. Nah, tapi ketika Purbaya kan, masuk Purbaya, terus mulai itu Purbaya membenahi sistem di Indonesia, saham tuh nembus di 8.000. Itu pertama kali dalam sejarah. Nah, jadi saham-saham itu yang ada di Indonesia ini sangat berkaitan erat sama politik, sama kebijakan pemerintah. Maka kita harus tahu tuh, pemerintah kita sekarang bergerak di bidang apa. Dalam 5 tahun kebijakan dia itu, ini fokusnya di bidang apa tuh? Nah, kita tuh harus analisa dulu. Sekarang ini lagi dia di mana? Nah, misalnya PSN dia tuh apa? Program strategis nasional dia tuh apa gitu. Kita lihat, program strategis nasional ini kalau diterapkan untuk 10-20 tahun ke depan masih relevan nggak? Misalnya dia buat sebuah perusahaan buat project tentang artificial intelligence gitu, AI. Kalau seandainya ada, gue akan masuk ya. Karena apa? 10 tahun ke depan itu pasti akan prospek. Ya udah beli. Nah, ketika mau beli itu kan kita harus melihat tuh, kira-kira perusahaan apa yang menerapkan AI. Nggak semua perusahaan menerapkan AI gitu. Kita beli ANTM gitu, ya belum tentu dia pakai AI di dalamnya. Ya cari perusahaan yang memang berkembang di bidang AI, beli sahamnya gitu. Nah kan ada beberapa itu, nggak satu kan, pasti banyak perusahaan. Nah itulah diversifikasi, beli yang A dan B gitu. Itu sih. Ya. Mau tanya lagi dong. Kalau turun tuh, kalau investasi ke perak tuh itu nggak sekarang, mengingat harga emas mulai tinggi ya. Perak kan lagi mulai merangkak. Kira-kira di kedepannya tuh bakal ada potensi lagi. Kalau perak, gue jujur nggak ngikutin. Tapi ya selama itu ada potensi ke depannya ya boleh dicoba. Tapi menurut gue daripada perak lebih penting emas sekalian gitu. Karena itulah yang paling aman. Karena itu tadi, emas itu kan safe haven kan. Namanya aja safe haven, itu untuk menjaga keuangan kita untuk lebih